Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh penonton video saya kali ini dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan rahmat dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini kembali saya akan membaca kitab karya dari ulama Ba'alawi, karena saya kecanduan membaca kitab karya Ba'alawi ini. Satu, asik, isinya unik-unik, dan terkadang saya bisa tertawa sendiri saat membacanya. Nah, untuk penonton yang ingin bisa ikut tertawa, artinya biar saya tidak tertawa sendirian, saya ajak tertawa bareng-bareng dengan melihat video saya kali ini yang membaca keramat-keramat dari ulama Ba'alawi. Saya masih akan membaca kitab Uqudul Almas yang menjelaskan manaqib dari Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos. Ini ternyata keramatnya banyak banget. Mungkin andaikan tercatat semua itu ribuan keunikan dan ribuan kehebatan, tapi tidak terdokumentasi semua karena memang pada saat itu katanya tidak dicatat secara keseluruhan. Namun sebelum saya masuk pada topik pembahasan, bagi seluruh penonton dari manapun kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan tekan tombol subscribe, kemudian like video ini, serta share video ini ke teman-teman Anda, sehingga teman-teman Anda yang belum tahu akan menjadi tahu. Karena yakinlah, munculnya channel ini tidak lain untuk memberi edukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia, agar tidak mudah terkena doktrin-doktrin sesat dari orang-orang yang punya kepentingan dengan embel-embel cucu rasul dan agama. Saya akan masuk pada pembahasan, yaitu kitab Uqudul Almas halaman 9. Jadi saya loncat-loncat sesuai selera saya membaca, dan kali ini saya selera membaca di halaman 9. Saya baca langsung dan saya tampilkan teksnya di layar, sehingga penonton ini bisa melihat bahwa asli saya membaca kitab bukan karangan saya semata. Artinya ini bukan hoax, tapi ini sebuah kitab karya ulama Ba'alawi yang saya baca. Saya baca qala wa kuntu wa ana sohirun ara at-tuyuri al-hadro. Qala wa kuntu wa ana sohirun ara at-tuyuro al-hadro tamarro fauki qultu wa hiya kinayatun anil arwah az-zakiyah wa qala nafa'allahu bihi kuntu fi iyanisihori a'rafal asyai wa atrakuha fil hawasil khamsi kulliha, yakni alamsa wa dhawqa wa sam'a, yakni anna kullaha sabin minhu a'taitu kuwatal hawasil khamsi kulliha biasariha fi khairihi intaha multaqiton. Ia berkata, maksudnya Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos, ketika aku masih muda, aku sering melihat burung-burung hijau yang terbang di atasku. Kemudian kataku, ini adalah merupakan metafora bagi roh-roh murni. Kemudian beliau berkata bahwa ketika saya masih muda, saya mengetahui berbagai hal dan merasakannya dengan kelima indera, yakni peraba, perasa, dan pendengaran, yaitu masing-masing inderaku diberi kekuatan.
kelima properti itu sepenuhnya berada dalam sesuatu yang lain. Jadi Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos ini menceritakan kehebatan dirinya sendiri. Nah, inilah uniknya wali dari kota Yaman. Wali dari kota Yaman ini menceritakan karomahnya ke setiap orang, berbeda dengan wali pribumi atau wali Nusantara yang mana keramat itu ditutup-tutupi, bahkan jangankan keramat, ketahuan kewaliannya saja marah. Dan ini bisa dibuktikan, banyak loh wali-wali dari Nusantara yang ketika ketahuan kewaliannya ini justru marah besar. Tetapi ini tidak berlaku untuk wali dari negeri Yaman, di mana menceritakan keramat-keramatnya kepada setiap orang. Dan hal inilah seperti yang terdokumentasi dalam kitab Uhudul Almas, bahwa Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos ini menceritakan keramatnya sendiri. Katanya bahwa Habib tersebut semasa masih muda ini biasa melihat burung-burung hijau yang terbang di atasnya. Katanya bahwa burung-burung yang berwarna hijau itu adalah roh. Jadi roh-roh manusia-manusia yang sudah mati ini menjelma sebagai burung, kemudian terbang di atas Habib tersebut. Dan entah Habib tersebut bisa yakin bahwa burung yang berwarna hijau itu adalah roh-roh dari para manusia yang sudah meninggal itu dari mana. Namun yang jelas Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos mengatakan demikian, biasa melihat burung-burung hijau yang berterbangan di atas kepalanya. Dan Habib tersebut mengatakan bahwa burung yang hijau itu adalah para roh yang berterbangan. Kemudian beliau berkata lagi bahwa semasa masih mudanya beliau mengetahui berbagai hal dan merasakannya dengan kelima indera, yakni peraba, perasa, dan pendengaran. Artinya 5 indera yang dimiliki oleh Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos ini punya fungsi yang luar biasa, yang tidak umum pada manusia lumrahnya. Artinya matanya ya bisa melihat baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Pendengarannya ya bisa mendengar baik makhluk yang tampak ataupun suara makhluk yang tidak tampak. Tangannya ini bisa meraba baik yang tampak ataupun yang tidak tampak. Jadi seluruh inderanya Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos ini bisa mendeteksi baik yang tampak atau yang tidak tampak. Luar biasa. Tetapi yang tidak luar biasanya itu kok diceritakan oleh dirinya sendiri. Ini untuk seorang yang alim itu jangankan menceritakan keramatnya atau maunahnya, menceritakan keilmuannya saja, ini kan terkesan nggak elok lah. Orang pinter kok ngaku pinter, jadi orang alim kok ngaku alim, dan wali kok ngaku wali. Ini kan mencurigakan. Kemudian saya baca lagi, masih di halaman 9. Kultu yakni yasma'u ma yubsiru bihi wa aksuhu wa hakadha fi baqiyatil hawas wa sayati annahu yubsiru nasol mas'alatil maktubah biwati usbu'ihi alaihi wa qad ajaza anil uthur alaihi busara ma'atolabi wal harasi wa tabadulil hawas innama yahsulu ba'dal fathi fa'akrama bihi syaikhuna min siwarihi iwadon anfaq bihi basaruhu fasubhanar rahim al-fatah al-alim. Kemudian Habib Hasan bin Ahmad Al-Atos menceritakan kehebatan dirinya lagi, yakni ia mendengar apa yang dilihatnya dan sebaliknya.
Nah, ini saya katakan, saya bingung dengan pernyataan ini bahwa Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas ini melihat apa yang didengarnya dan mendengar apa yang dilihatnya. Ayo kita pikir bareng-bareng penonton. Jadi Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas ini mendengar apa yang dilihatnya dan sebaliknya. Berarti satu mendengar setiap apa yang dilihat dan melihat setiap yang didengar. Nah, kalau saya kasih contoh yang lucu kan tertawa. Ketika Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas mendengar suara kentut, berarti Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas ini melihat bentuk kentut, warna kentut, dan lain sebagainya. Karena dalam kitab ini dinyatakan setiap yang dia dengar, dia melihat. Dan setiap yang dia lihat, dia mendengar. Ketika malam-malam mendengar suara tangisan bayi yang jauh dari rumah kita, berarti begitu Habib Hasan mendengar tangisan bayi itu, otomatis Habib Hasan melihat bayi yang sedang nangis itu. Ini kalau untuk nalar kita, ini justru bikin pusing, bikin pusing. Kenapa? Setiap yang kita dengar, kita melihat, dan setiap yang kita lihat, kita mendengar. Kita mendengar suara, suara apa saja, ini kita melihat wujudnya. Ini kan pusing, mengerikan malah. Menurut saya ini malah mengerikan. Kalau setiap yang dilihat dia mendengar dan setiap yang didengar dia melihat. Tapi pernyataan dalam kitab Futuhul Almas ya begini. Entah dalam prakteknya gimana saya tidak tahu. Yang jelas membingungkan, membingungkan sekali. Kemudian akan tiba saatnya dia melihat teks pertanyaan tertulis itu dengan menempelkan jarinya di sana. Namun orang yang dapat melihat tidak dapat menemukannya. Ini maksudnya gini, bahwa Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas ini mampu mendeteksi sesuatu perkara cukup jarinya ditempelkan di suatu perkara itu, kemudian dia akan tahu. Jadi setiap jarinya ditempelkan di suatu benda, ini dia akan tahu. Ini misalnya tembok saya tempelin. Ini Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas tahu bahwa benda ini bicara lewat sentuhan jari. Ini jari saya tempelkan di hewan kerbau atau sapi. Ini Habib Hasan tahu bahwa sapi itu atau kerbau itu bicara apa. Ini keramat, aneh-aneh ini. Tapi inilah yang tertulis dalam kitab Futuhul Almas. Kemudian karena kehebatan dari Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas ini, sehingga Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas ini sejak mudanya sudah dihormati oleh banyak orang berkat kehebatan itu. Jadi sekali lagi, kalau wali dari Yaman ini keramatnya dipublikasikan, kalau wali Nusantara tutup-tutupi keramat itu. Lantas saya ingin memberi edukasi untuk seluruh penonton, apa sih keramat? Kalau secara bahasa, bahwa keramat itu kan kemuliaan. Nah, orang-orang yang diberi kemuliaan oleh Allah tentu orang yang luar biasa. Tentu keramat itu tidak identik, tidak selalu identik dengan hal-hal yang bersifat khariqul adat. Tidak. Jadi segala bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada orang-orang pilihannya itu keramat, dan keramat ini tidak selalu identik dengan hal yang khariqul adat. Tetapi di sini penggambaran keramat ini adalah sesuatu yang identik dengan klinik. Kalau menurut saya ini ilmu perdukunan kalau menurut saya. Jadi bisa melihat sesuatu yang gaib, bisa
berbicara dengan semua makhluk. Ini ya melebihi jihad Nabi juga. Kemudian wahadhil amsilah allati dzakarnaha tadullu ala quwwati ruhaniyatihi wa imtiyazihi radhiyallahu anhu bi khususiyatin fi dzalik. Ini maksudnya contoh-contoh yang sudah disebutkan di atas, artinya keramat-keramat yang sudah tadi dibahas di atas, ini membuktikan betapa kuatnya spiritualitas dari Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas tersebut dan betapa istimewanya beliau. Semoga Allah meridhoinya. Kemudian wala Allah min mata ijidzalikal waqa'iq al-kasirah allati waqa'at lahu fi ma ba'da min istima'atihi bil arwah al-barzahiyah fama sami nabiatin kana lahu dzalikal ladzi waqa'ala wa aktsara dzalika fata biadami tabid wal kitabah. Ini artinya mungkin salah satu hasil dari hal ini adalah banyaknya kejadian yang terjadi padanya kemudian dalam pertemuannya dengan roh-roh perantara. Kami belum mendengar ada orang yang mengalami apa yang dialaminya, dan sebagian besar kehilangan ingatannya karena kurangnya rekaman dan tulisan. Jadi maksudnya bahwa salah satu hasil dari hal ini adalah banyaknya kejadian yang terjadi padanya kemudian dalam pertemuannya dengan roh-roh perantara, bahwa Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas ini juga biasa bertemu dengan para roh-roh perantara, roh-roh yang biasa dimintai pertolongan, berarti perantara. Kemudian saya ini belum pernah mendengar ini kata orang yang diceritain keramahnya Habib Hasan bin Ahmad Al-Attas, bahwa saya itu belum pernah mendengar kehebatan-kehebatan itu, artinya kehebatan-kehebatan selain dari Habib Hasan Al-Attas. Dan masih banyak lagi kehebatan-kehebatan yang dimiliki Habib Hasan Al-Attas, namun tidak terdokumentasi. Ini kata penulis dari kitab Uqudul Almas. Kemudian saya teruskan, walau hafidho ashabuhu al-awaluna ma sami'u minhu lastama sayun kasirotun fihi ilmun nafi'un mimma yata'alaku bil arwah wa su'unuha bal kana yakulu kanat al arwah fi batayati ta'tini kal wufud wafatan bada waqatin wa kana yakim murun badu arwahil mauta bihi akibang fi soliha min jasadiha au murul malaikati biha fasal tuhu ila jihadin tarawnaha tadhabu biha fasar biyadihi ila jihadil qiblah bal haka lana istama'ahu fi waqi'atin biba di arwahin barzahiyatin lam tanzil ba'da ila at-satiha. Ini artinya, kalaulah para sahabat pertamanya itu menghafal apa yang didengarnya darinya, niscaya akan terkumpul di dalamnya ilmu yang banyak dan bermanfaat. Jadi intinya banyak keramat-keramat dari Habib Hasan Al-Attas ini yang tidak terdokumentasi. Kalau terdokumentasi tentu jumlahnya akan banyak banget. Kemudian Habib Hasan Al-Attas berkata, jiwa-jiwa di awal kehidupanku biasa datang kepadaku seperti delegasi satu demi satu. Jadi Habib Hasan Al-Attas ini biasa didatangi roh-roh orang yang sudah meninggal. Jadi seringkali roh-roh itu datang satu persatu, kemudian pergi lagi, terus nanti datang lagi yang lain lagi. Entah seperti apa kita tidak bisa membayangkan, yang jelas ini pernyataan dari Habib tersebut. Kemudian Habib tersebut menceritakan tentang berlalunya sebagian ruh orang-orang yang sudah mati setelah terpisah dari jasadnya.
Dan Habib Hasan Al-Athas ini melihat roh yang tercabut dari raganya seseorang, kemudian melihat kemana perginya roh itu. Nah, setelah ditanya kemana perginya roh orang yang meninggal, dia mengacungkan jari telunjuk menunjuk ke arah kiblat. Artinya roh-roh orang yang sudah meninggal, ini kata Habib Hasan Al-Athas, ini perginya ke arah kiblat. Jadi kalau saya malah ngeri ya, kalau saya begitu mampu melihat setiap roh yang tercabut dari raganya seseorang yang meninggal, kalau saya justru malah ngeri. Tetapi untuk wali dari Yaman ini disebut kehebatan yang luar biasa, dan ini diceritakan oleh dirinya sendiri. Inilah yang bikin saya ragu bahwa itu benar-benar karomah. Kemudian diceritakan lagi oleh dirinya sendiri. Jadi Habib Hasan Al-Athas ini bercerita lagi bahwa dalam suatu ketika Habib Hasan ini ditemui oleh roh-roh yang belum tertanam di raga. Maksudnya gimana? Maksudnya bahwa roh yang raganya belum tercipta, artinya roh sudah tercipta, tapi raganya seseorang ini belum tercipta. Ini pernah Habib Hasan eh, dikunjungi roh-roh tersebut. Roh-roh itu mengunjungi Habib Hasan, yang mana roh itu jasadnya belum tercipta. Ini luar biasa keramatnya. Jadi untuk penonton, kalau memiliki kitab Uqudul Almas, ini ya satu untuk hiburan, kemudian untuk bahan bacaan ini asik. Artinya banyak kejadian-kejadian yang kalau kita baca ini bisa menghibur pembacanya. Karena saya juga merasa terhibur dengan membaca kitab Uqudul Almas ini. Kemudian yang terakhir, Qolali Sayyidil Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar Al-Alawi Al-Husaini fi sya'ni ma jama'a min kalami syaihina innama atraktum Al-Habib Ahmad bin Hasan wa huwa fi awanis syekhu khoti allati yad'afu mahali kulli syai'in walu atraktum ayyama sababihi irkana yati ila walidi. Kata guruku Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar Al-Alawi Al-Husaini berkata kepadaku, ini berkata kepada si penulis kitab Uqudul Almas ini, bercerita bahwa Habib Hasan, andaikan kamu mengenal Habib Hasan dari dulu, tentu kamu akan tahu kehebatan Habib Hasan yang luar biasa. Sayangnya kamu kenal Habib Hasan ini di saat usia Habib Hasan sudah sepuh, sudah tua, sehingga sudah lemah segala keistimewaannya. Nah, ini saya rada curiga ini. Jadi Habib Mustafa bin Ahmad Al-Muhdar Al-Alawi Al-Husaini ini berkata kepada si penulis kitab Uqudul Almas bahwa andaikan kamu mengenal Habib Hasan Al-Athas itu sejak dulu, tentu kamu akan melihat kehebatan-kehebatan dari Habib Hasan. Sayangnya kamu mengenal Habib Hasan di saat usia Habib Hasan sudah sepuh, sehingga kehebatan-kehebatan itu sudah melemah. Ini kan rata-rata gimana gitu. Jadi keramatnya itu kalau sudah sepuh berarti mulai menghilang. Jadi seiring usia yang tua, maka keramat Habib Hasan Al-Athas pun keramatnya menjadi melemah. Nah, ini apakah ini itu cerita atau fakta yang terjadi? Wallahu a'lam bishawab. Cuma satu untuk pelajaran pada semua penonton, bahwa keramat adalah kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang pilihan Allah. Tentu keramat ini sebagai bentuk kemuliaan
untuk orang tersebut. Dan perlu diingat bahwa keramat tidak selalu identik dengan hal-hal yang khariqul adat, karena Allah bebas memberikan kemuliaan kepada orang pilihannya. Nah, kalau dalam kitab Uqudul Almas ini keramatnya ini cenderung sesuatu yang khariqul adat, yang bertentangan dengan nalar kita. Nah, kalau keramat itu sesuatu yang bertentangan dengan akal kita, maka ilmu perdukunan pun tidak beda jauh dengan keramat. Kalau memang definisi keramat itu semacam itu. Saya percaya adanya keramat, saya percaya adanya mukjizat, karena saya juga ahli sunnah wal jamaah. Tetapi satu, orang yang punya keramat ini cenderung merendah, cenderung diam, menutupi keramatnya, menutupi kehebatannya. Sebagaimana orang yang alim, dia akan semakin merendah, dia akan semakin menunduk, seperti halnya padi yang semakin berisi semakin menunduk. Nah, kalau orang alim itu ngoblang ke sana kemari ngaku alim, orang pintar ngoblang ke sana kemari ngaku alim, ini kan terkesan menjadi orang yang tidak waras, diobral kepintarannya, diobral kealimannya. Tetapi ya ini, dalam kitab Uqudul Almas itu wali-wali dari Yaman ini selalu menceritakan keramatnya dirinya sendiri ini ceritakan ke banyak orang. Padahal yang namanya wali itu terhindar dari sifat sombong. Wali itu terhindar dari sifat riya. Nah, kalau orang yang biasa menceritakan kehebatannya sendiri kepada orang lain, ini masuk kategori sombong atau tidak? Itu termasuk keramat atau tidak? Penilaian sepenuhnya saya serahkan kepada penonton. Saya hanya membaca kitab Uqudul Almas halaman 9 karya ulama Balawi, dan saya tidak akan menyimpulkan apakah itu keramat atau khurafat, apakah itu dongeng atau fakta. Silahkan penonton simpulkan sendiri-sendiri. Saya akhiri pembacaan kitab Uqudul Almas halaman 9. Semoga satu, dalam video ini ada hiburan dari cerita-cerita keramatnya Habib Hasan. Dan yang terakhir, saya berpesan untuk seluruh muslim di Indonesia, selalu pertahankan akal waras kita, jangan mudah terpengaruh oleh doktrin-doktrin sesat yang mengatasnamakan cucu Nabi dan membawa-bawa agama. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.